Motornya kok iso hilang ngono lho, Din. Wi, karena itu titipan. Itu antum kemudian parkir, tinggal ke kuncinya gitu kan titipan. Aduh. Hilang, udah hilang, diambil kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak gitu sih konsepnya gitu. Lah gimana itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita, saya Erdi Nurdiansyah. Saya Agus Setiawan. Ya, kita kembali untuk sharing-sharing mencari suatu kitab suci. Oh enggak. Sun Gokong. Enggak kita. Enggak. Berubah dulu saya. Kita mencari-cari pelajaran ya. Ini kita sama-sama belajar ya. Ya, kita mau ngobrolin apa? Mas Agus. Saya Mas Agus ya? apa? Endan apa ya? Mas Aja ya. Biar kelihatan Kakak, muda ya. kakak. Oh, kakak. Kayaknya kakak enggak mungkin deh. Kayaknya tuh dilihat-lihat kayak udah harus jadi kakek gitu. Loh gitu toh Erwin itu. Astagfirullah. Canda. Canda. Erwin tuh nggak bisa ya buat orang itu Seneng gitu loh. Iya benar. Iya. Nggak Ngobrol apa kita? Ngobrol apa? Apa ya? Oh Apa ya? iya. Apa tuh? Kemarin kan motormu hilang kan? Perasaan saya kok gak enak ya. Aduh. Iya benar. Iya hilang kan? Kok tahu sih? Iya. Iya kan sekarang udah canggih Canggih, toh. ya. WA tuh bikin story ulang blok gitu. Aku kira kamu nggak lihat storyku. Iya. Iya Jahat benar. banget gitu. Jahat banget ya. Saya juga nge-share loh di. Oh, nge-share ya. Makasih ya Mas Agus ya. Nah, kemarin kan hilang. Tapi tak lihat hari ini kok cengar cengir, senyum, guyang, guyung, Ceria ya. ceria gitu, kayak nggak ada apa-apa Kayak gitu. gak ada beban gitu ya. Tanpa dosa gitu. Kok ya. iso ngono gitu loh? Ya iso no. Bisa. Karena Lah, yuk piye? Karena begini ya, sejatinya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu hanyalah suatu titipan. Asyik. Titipan dari siapa? Yaitu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tatkala suatu titipan itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengambilnya kembali, ya maka kita harus merelakannya. Sebab itu adalah titipan. Begitu Mas Agus. Oh, begitu. Nah, jadi Iya. itu motornya kok iso hilang ngono lho, Din. Wi, karena itu titipan. Itu antum kemudian parkir, tinggal ke kuncinya gitu kan titipan. Aduh. Hilang, udah hilang, diambil kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak gitu sih konsepnya gitu. Lah gimana itu? Piye? Jadi, Emang ngono apa piye ngono lho? Jadi ya di dalam apa? Di dalam iman ya apa? Apa? Saya lupa itu. Dalam kamar. Di dalam rukun iman, Yaitu yaitu ada yang namanya qada dan qadar ya. Oh gitu. Ya. Jadi adalah qada dan qadar itu adalah suatu ya ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan gitu tanpa Sambil minum ya. iya silakan tanpa kita sadari ya semisal kayak ujian, mungkin kesedihan, mungkin kesenangan, nah itu dan lain sebagainya itu ya tidak bukan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mendapatkan kabar yang senang, semisal yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ketika kita mendapatkan kabar kesedihan dan itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Jadi buruknya itu segala sesuatu itu baik buruknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Mas Agus. Jadi iya. Kayak hilangnya motor itu ya sebenarnya suatu kesedihan ya. Saya pun nangis. Nangis. Ya itu manusiawi lah. Iya. Yang mana motor itu kan adalah Tapi dikunci enggak sih tadi? oh dikunci, tentu dikunci. Oh iya betul, dikunci Mas. Sebenarnya itu tuh saya tuh motor itu sengaja saya parkirkan di luar kosan, kan? Ya sebenarnya di dalam kos tuh ada parkiran. Biasanya di luar atau? Nah itu biasanya saya itu parkir di dalam. Nah, saya tuh jarang banget parkir di luar. Iya.
Justru yang sering itu ada salah satu motor temen kampus kosan saya. Yang motornya lebih mahal dari saya sih gitu ya. Tapi ya memang qadarullahnya itu masih aman ya. Ya namanya masih milik rezeki itu ya. Ya aman. Jadi dia motor itu tuh pagi ketemu pagi tuh masih ada gitu. Nah, sedangkan motor saya baru diparkir. Baru diparkir 30 menit ya? Iya 30 menit, sekitar 45 menit sampai 30 menit lah. Itu waktu apa? Waktu maghrib ke isya. Jadi Iya. saya maghrib itu ya ngaji di kos makan tinggal sebentar, nggak sampai 1 jam pikir saya kan. Mau sholat isya. Ketika mau digunakan untuk sholat isya, Loh, jegaki. kok nggak ada motor ya? Apa ini kayak kendaraannya itu? Seakan-akan di situ saya ingin lupa ingatan gitu. Oh gitu. Apakah saya lupa naruh di parkiran kampus gitu ya? Atau mungkin saya ada di parkiran dalam gitu ya? Wah, ternyata emang hilang. Ternyata ya qadarullahnya emang sudah hilang ya teman-teman ya. Begitu. Jadi segala sesuatu itu hanyalah titipan. Tidak ada yang bersifat bersifat tetap ya. Iya. Ya Gitu, ini Mas. Gimana? istimewanya seorang muslim kan gitu ya. Iya betul. Jadi ketika mendapatkan sebuah musibah dia mengatakan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. ketika mendapatkan suatu kenikmatan dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. jadi ya hilangnya itu tidak Terencanakan ya? dicatat sebagai sebuah Nggak dosa. dicatat. Yang penting kan ya sikap kita gitu, kita harus sabar. Tadi antum ngomong kodar gitu kan ya, agar kita itu ya wis enggak, kalau kita paham konsep itu kan kita jadi lego gitu. Betul. Ya kita hanya bisa melakukan sebuah aktivitas yang ya di area yang kita kuasai gitu. Kita bisa kunci stang, bisa masukin motor ke itu, ya yang bisa kita kuasai aja lah. Nah sehingga wis sudah berusaha kok hilang ya sudah kan. Betul. Nah, habis itu kalau hilang kan ya itu tadi kita mengatakan Innalillah. Iya. Habis itu ya lapor polisi gitu ya. Ya, ikhtiar saya lapor polisi, share informasi ke media. Ya termasuk tentu udah tahu. Nah, itu hanya kayak itu kan itu artinya ya sikap kita itu yang nanti di ini kan. Jangan sampai wis motor hilang. Bunuh diri ya. Astagfirullahaladzim. Anda itu jadi jangan ngikutin seperti itu ya. Itu kayaknya enggak pemuda terserah itu. Nah ini kan gitu. Wis motor hilang mengatakan kalimat thayyibah ngomong jeneng binatang. Astagfirullah. Apa disebut ya? Enggak oleh. Jangkrik misalnya. Salah apa jangkrik ya? Jangkrik disebut. Salah-salahin gitu loh. Padahal dia bersuara. A sampai Z misalnya disebutkan kayak gitu. Itu kan enggak boleh. Hanya itulah salah satu ciri seorang muslim ya Mas Agus ya. Ya semua itu ya tidak lain dan tidak bukan atas kehendak Sang Maha Kuasa. Gitu. Kita itu hanyalah seorang hamba. Intinya bersabar lah ketika kan dapat musibah itu bersabar. Apa yang menurut kita baik pun belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bagi kita buruk ya belum tentu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Segalanya itu ya insyaallah sudah Allah berikan jalannya. Ya mungkin dari sini saya hikmahnya itu ya saya jadi mengerti ya mungkin biasanya saya semakin merenung ya. Kok gini ya semakin memberatkan orang tua. Betul. Ya. Enggak, orang tuanya Ertin baik sudah ikhlas. Itu sih benar-benar. Ya saya ambil hikmahnya itu ya mungkin jadi sering berjalan ke masjid ya. Yang mana kan setiap langkahnya ke masjid itu kan tambah besar dibanding naik motor ya. Ya walaupun bukannya nggak boleh naik motor gitu. Menambah derajat dan diampuni dosanya. Nah, itu. Saya mengambil hikmahnya di situ sih. Ya gitu. Jadi saya terharu. Insyaallah mungkin Allah menginginkan saya belajar ketabahan lewat antum. Astagfirullahaladzim. Padahal saya lebih belajar banyak dari antum.
Itu kan antum kemarin kan hilangnya kan hari Jumat nih. Iya, betul. Wah, kalau semisal mati itu husnul khotimah ya. Iya, enggak. Oh, enggak gitu ya. Enggak. Kalau orangnya masih ya. Ah, iya benar. Iya benar, hari Jumat tanggal 27 Agustus. Ya, seminggu ya. Seminggu lebih sih. Nah, itu kemarin itu saya ke pasar itu kan, saya parkirkan motor, biasa saya belanja macam-macam itu. Habis itu ya itulah biasa nunggu pelanggan. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Kok antum sudah menebak? Sepertinya ini ada dari raut muka antum. Nah, itu motor saya itu nggak ada deh. Tidak ada. Waduh. Habis sibuk ini saya langsung panik, agak panik gitu. Langsung jantung ini berdebar kencang. Seakan-akan iya. Kayak beneran mau berang ya. Lagu dong. Usah deg-degan itu. Tak cek di depan kok enggak ada. Tak Di belakang enggak ada. Di tempat parkir tak tengok enggak ada. Enggak ada juga. Ternyata semakin deg-degan. masa sih baraku antum gitu ya. Masa hilang aku kan gitu. Nah, kan ternyata saya tadi belanja gitu. Saya belanja itu pakai motor. Lah baliknya pindahnya motornya itu saya balik, motor saya tak tinggal di depan warung itu. Wah, tali itu kok ada. Jadi karena gak kerasa ya. Gak kerasa. Saking asiknya belanja gini nih, Masya Allah. Dan tahu enggak, tadi kan kalau antum udah mending ya dikunci setar, iya, ditutup itunya magnetnya itu ya. Itu motor saya itu tak parkir di depan warung beras ya, di pokoknya inilah kebutuhan pokok itu ya. Itu kuncinya masih gelantung ya, pinggir jalan gitu lah. Masih nyala juga? Enggak? Kayaknya masih nyala. Masya Allah. Itu jenengnya masih rezeki ya Mas. Iya. Makanya itu tadi kembali kepada qada dan qadanya Allah. Masya Allah. Berarti itu masih rezeki antum, Mas. Iya. Jadi lebih dijaga lah. Namanya lalai manusia. Iya. Kadang kayak gitu. Kadang kayak gitu. Kadang sih. Saya juga awalnya sembrono. Kadang sih saya. Terus sering. Berarti masih milik rezeki gitu ya. Masya Allah. Ya itu makanya kalau semisal ya itu mungkin kan Allah masih ini kan, karena masih membutuhkan ya tempat motor itu ya untuk tiap hari untuk nganterin pesanan ke pasar, untuk mencari nafkah. Betul. Digunakan untuk ke kajian-kajian, nah, untuk dakwah gitu. Alhamdulillahnya betul ya ini masih ya rezeki lah gitu. Untuk Anda, iya. Untuk Anda yang memiliki kendaraan, manfaatkan sebaiknya. Wah. Karena segala semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Iya, Masya Allah. Nanti joknya akan ditanya. Kok jok? Jok itu tahu enggak? Apa sih? Jok tempat duduk. Oh, jok motor. Kukira jok tuh arti ditanya. lucu gitu. Jok beda. Jok ya? beda. Nah, gimana? Joknya itu? jadi lupa kan. Aduh, kacau. Apa? Ya motornya lah. Motornya ditanya nanti. Untuk apa motor kamu gunakan? Untuk goncengan siapa? Iya. Kalau yang bukan mahram kan, aduh berat itu. Apalagi di silikon itu loh, Din. Jadi kalau di rem itu, pakai kit ya, belicin. Di nunggingkan gini. Iya. Lama-lama nanti dia terbang ya. Iya. Sampai kesetak gini karena licin ya. Karena siasatnya bisa gitu. Iya, pinter ya, anak STM. Aduh, itu nggak boleh gitu ya. Aduh. Berat sih itu. Nah, itulah. Gunakan. Pokoknya itu kan nikmat. Salah satu untuk mensyukuri nikmat ya gunakan dengan ya sebaik-baiknya ya. Manfaat ya. Yang manfaat, yang diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Amin. Betul. Digulai cabai-cabean kan. Ya aduh. Digulai cabai-cabean kok pedes tau gue. Iya, skip berarti. Ya gitu teman-teman. Jadi segala sesuatu itu yang terjadi itu diwajarkan saja. Senang sewajarnya, sedih sewajarnya. Apalagi? Udah ya, senang dan sedih ya. Kehidupan ini senang dan sedih ya. Segalanya itu
ya wajarlah saja ketika mendapatkan berita kabar gembira, ya senang sewajarnya, jangan sampai jingkrak gitu. Jingkrak terus sampai aduh gitu ya dan lain sebagainya. Begitupun ketika mendapatkan kesedihan, ya jangan sampai bunuh diri ya. Waduh, itu nggak mau makan ya, aduh, kasihan cacingnya itu. nyiksa diri dong kalau gitu ya, gitu teman-teman. Iya. Banyak bersyukur ya segala Karena sesuatu. kalau kita melihat ke bawah masih banyak orang yang Ya membutuhkan. betul, membutuhkan. Ya itu mungkin, apalagi kira-kira mungkin itu ya Mas Iya, Agus ya. itulah. Mungkin itu sih malam Bingung ini. juga mau ngomong apa. Iya, intinya itu. Ada kebaikan diambil, ada keburukan nggak usah diambil ya. Iya. Inilah dari kita. Saya Erdi Nurdiansyah. Saya Agus Setiawan. Iya. Dengan Kapan-kapan pemuda. Tahu. Terserah ya. Sebenarnya nantikan konten-konten kita berikutnya. Iya. Tolong jangan bosen ya. Iya. Karena muka kita sih ya dibandingkan Dude Herlino Iya. lebih baik Dude Herlino gitu. Ya inilah Iya, gantengan. Dude Herlino. Oh, iya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.